أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Mohon perhatian sebelum pelaksanaan solat Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Miladiah. Perkenankan kami menyampaikan maklumat sebagai berikut. Kepada para jamaah agar senantiasa menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Masjid Istiqlal. Jemaah yang membawa barang bawaan, handphone ataupun barang yang lainnya agar jangan sampai tertinggal ataupun terjatuh, agar tetap berhati-hati dengan barang bawaannya. Bagi jemaah yang membawa putra maupun putri usia balita untuk tetap menjaga agar bisa tertib, mohon agar tidak terlepas dari pengawasan orang tua ataupun keluarga. Selanjutnya kami sampaikan tuntunan singkat solat Aid sebagai berikut. Yang pertama adalah niat solat Aid. Usalli sunnata li'idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat solat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Sebagaimana solat biasa, solat Aid juga terdapat takbiratul ihram. Usai membaca doa iftitah, disunahkan membaca takbir sebanyak 7 kali untuk rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Di sela-sela tiap takbir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca suratul Fatihah. Selanjutnya mengikuti dan mendengarkan khutbah. Jemaah yang kami muliakan, perlu kami sampaikan penerimaan JIS Masjid Istiqlal, unit pengumpulan zakat, Badan Amil Zakat Masjid Istiqlal tahun 1446 Hijriah 2025 Miladiah. Penerimaan sebanyak 810.340.500 rupiah. Dengan uraian zakat fitrah sebanyak 322.123.000 rupiah, fidyah sebanyak 26.730.000 rupiah, kafarat sebanyak 10.800.000 rupiah, zakat mal sebanyak 389.352.500 rupiah, zakat profesi sebanyak 6.475.000 rupiah, infak sedekah sebanyak 32.080.000 rupiah, takjil sebanyak 15.130.000 rupiah, santunan yatim sebanyak 7.650.000 rupiah. Pengeluaran sebanyak 713.007.500 rupiah. Selanjutnya pelaksanaan solat Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Miladiah di Masjid Istiqlal Senin 1 Syawal 1446 Hijriah 31 Maret 2025 Miladiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kami muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, yang terhormat para duta besar negara sahabat, yang kami hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, Menteri Agama Republik Indonesia, dan segenap Menteri Kabinet Merah Putih, pejabat sipil dan militer, serta hadirin dan hadirat jamaah Idul Fitri 1446 Hijriah yang berbahagia. Adapun agenda solat Idul Fitri hari ini, Senin 1 Syawal 1446 Hijriah, 31 Maret 2025 Miladiah. Bertindak sebagai khatib Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Talabi Harli, SAG, SH, MH, MA, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tema khutbah merawat kemabruran puasa. Salat Idul Fitri 1446 Hijriah akan diimami oleh Al-Hafidh Haji Muhammad Salim Ghazali SQ SUD. Imam kedua Al-Hafidh Dr. Tuan Guru Haji Ahmad Husni Ismail MA. Bilal pertama Ustadz Ilham Mahmudin SPDI. Bilal kedua Ustadz Abdullah Sengkang Gurium SPDI. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah.
الله
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا مخلصين له الدين وكره المنافقون ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sahhala li'ibadihi tariqal ibadati wa yassar wa ja'ala lahum 'idan ya'udu 'alaihim fi kulli 'amin wa yataqarrar.
نقاهم به من الذنوب وطهر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فقدر ودبر فيسر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب اللواء والكوثر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما لاح هلال وأنور. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه. واعلموا يا أهل الإسلام قد من الله عليكم ببلوغ هذا اليوم يوم الفرح فافرحوا. وقال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, tidak terasa selama 1 bulan lamanya kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan berbagai ritual mulia di dalamnya. Kita ditempa melalui serangkaian riyadhah ruhaniyah sebagai instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan menempa kita menjadi hamba yang otentik, yang tidak hanya berdimensi personal namun juga berdimensi sosial. Otentisitas seorang hamba di hadapan Allah dimanifestasikan melalui pikiran dan tindakan yang semata-mata diperuntukkan bagi kebaikan dan kemaslahatan bersama. Puasa tidak semata-mata menjadikan individu menjadi lebih baik, namun puasa juga mewujudkan suatu tatanan sosial yang lebih maslahat. Puasa akan melahirkan pribadi-pribadi yang menghargai proses penempaan. Puasa akan membentuk pribadi, kelompok masyarakat, bahkan negara menjadi lebih baik. Hal ini akan menjadi modal spiritual dan sosial untuk melahirkan kebaikan kolektif yang berdampak positif di ruang publik. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, ruang publik yang baik akan berdampak pada keadaban publik yang didasarkan pada keseimbangan dalam tata kelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dapat kita lihat pada sebagian amaliyah Ramadan seperti zakat, infak, sedekah, serta praktik kedermawanan lainnya. Sikap kedermawanan dengan demikian menjadi instrumen afirmatif yang melahirkan dampak nyata pada aspek sosial, ekonomi, dan penegakan prinsip keadilan. Kedermawanan dalam Islam memberi pesan penting tentang spirit kebersamaan, gotong royong, dan keberpihakan. Hal ini sejalan dengan pemikiran para pendiri bangsa kita ketika merumuskan pendirian negara ini, yakni dengan menitik beratkan pada tujuan bernegara, diantaranya mewujudkan kesejahteraan umum. Kedermawanan Islam juga memberi pesan tentang sikap empatik yang menjadi instrumen penting dalam membangun soliditas dan solidaritas antar warga negara. Data kuantitatif tentang capaian pengumpulan zakat di Indonesia terus mengalami tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini menguatkan posisi Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan laporan The World Giving Index pada tahun 2024 yang lalu. Capaian kebaikan ini tentu saja harus kita kelola dengan baik dan efektif sebagai manifestasi dari komitmen kita dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
sebagaimana pesan dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Allahu Akbar walillahil hamd. Keadaban publik sejatinya harus terus diikhtiarkan dan dimulai dari individu dan juga keluarga. Pembelajaran selama bulan Ramadan mengajarkan kita untuk membangun kohesivitas di tengah-tengah masyarakat yang dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti buka puasa bersama, sahur bersama, tarawih bersama, dan juga tadarus bersama. Pesan penting dari amaliyah Ramadan adalah bahwa kohesivitas adalah kata kerja, bukan sekedar kata-kata, tetapi senantiasa harus diikhtiarkan secara bersungguh-sungguh. Kebersamaan selama bulan Ramadan sejatinya memberi makna penting bahwa keberkahan itu akan lahir dari kebersamaan dan persatuan. Al-barokah ma'al jamaah. Seperti yang kita sadari bersama, bahwa untuk membangun negara yang besar ini dibutuhkan persatuan dan kebersamaan dari seluruh elemen anak bangsa dengan tetap mengakui keragaman latar belakang dan pandangan yang secara sunnatullah memang diciptakan berbeda-beda. Persatuan dibangun melalui percakapan dan dialog untuk mencari titik temu yang menjadi titik tumpu dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Para pendiri bangsa ini telah memberikan pelajaran dan teladan bahwa perbedaan pandangan tidak lantas menjadikan diksi diametral, yakni kami dan mereka, tetapi tetap dalam bingkai kita Indonesia. Kebiasaan baik selama Ramadan menjadi modal penting untuk meneruskan jejak kebaikan dari para pendiri bangsa dan para pendahulu negeri ini dalam menggalang persatuan demi terwujudnya kebaikan bersama. Ya, untuk mewujudkan al-masalih al-amah. Tentu saja, hal ini sejalan dengan visi pemerintahan kita saat ini yang berkomitmen untuk terus memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama dalam rangka mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, Ramadan juga menguatkan tradisi tadarus Al-Quran. Tadarus tidak dimaknai sekedar membaca teks atau tilawah ansih, tetapi tadarus Al-Quran juga menitik beratkan kepada aktivasi akal pikiran dalam melihat setiap fenomena yang ada di sekitar kita dalam bentuk ayat-ayat kauniyah. Budaya literasi selama Ramadan haruslah diteruskan dan dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non-formal untuk mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia dan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Budaya literasi juga akan mempercepat akselerasi Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera. Ruang publik kita juga harus dipandu dengan ilmu pengetahuan di tengah arus informasi yang kian sulit untuk membedakan antara fakta dan fiksi. Allahu Akbar walillahil hamd. Atribusi Ramadan sebagai bulan kemuliaan tidaklah bersifat taken for granted, tanpa ikhtiar yang sungguh-sungguh dari seorang hamba. Begitu pula predikat kembali kepada kesucian atau Idul Fitri pasca Ramadan juga bukan sekedar label tanpa makna. Kembali fitri akan terpancar pada pikiran, perilaku, dan tindakan setiap individu dalam membangun interaksi antara hamba dengan Tuhannya maupun antar sesama. Pribadi-pribadi yang fitri pada titik paling ideal akan melahirkan
kebaikan-kebaikan bagi lingkungannya. Seperti halnya kebutuhan menghadirkan ruang publik yang bebas dari korupsi harus terus kita ikhtiarkan bersama-sama. Puasa Ramadan mengajarkan kita untuk menahan diri dari hal-hal yang merusak atau bahkan membatalkan puasa. Maka spirit puasa sangat relevan dalam konteks mewujudkan kehidupan bernegara yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu, spirit kemaburan puasa harus jadi pemandu atau kompas untuk mewujudkan relasi individu baik di ruang privat maupun di ruang publik. Inilah sejatinya esensi Idul Fitri yang kita rayakan pada hari ini. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Demikian pula spirit empatik yang disemai selama Ramadan harus terus ditumbuh kembangkan sebagai manifestasi dari spirit filantropi Islam. Tantangan kehidupan sosial dan ekonomi saat ini harus kita jawab dengan sikap empatik melalui gerakan dan program bersama, baik oleh individu, lembaga maupun oleh negara. Tentu saja hadirin, tanggung jawab ini harus kita pikul bersama dengan semangat ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita harus saling mendukung dan membantu dalam kebaikan, bukan malah menegasikan kebaikan-kebaikan yang diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh. Spirit empatik semestinya kian tumbuh dan berkembang pasca bulan Ramadan, bukan muncul saat bulan Ramadan saja, setelah itu hilang dan terlupakan. Padahal esensinya Idul Fitri tidak lain adalah menumbuh kembangkan spirit kemabruran Ramadan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, Syed Hussein Nasr dalam bukunya The Heart of Islam, Enduring Values for Humanity menegaskan bahwa doktrin Islam yang tertanam dalam batin masyarakat muslim secara ideal dapat bertahan dalam menghadapi tantangan-tantangan besar di era modern ini. Dengan demikian, maka kedudukan agama yang didasari oleh keyakinan terhadap Tuhan dapat menjadi instrumen sekaligus mekanisme yang sangat ampuh dalam merespon setiap tantangan zaman. Agama yang memiliki dimensi profan sekaligus transenden harus ditransformasikan dan dikontekstualisasikan untuk menjawab berbagai persoalan di tengah-tengah masyarakat bangsa. Transformasi beragama dengan demikian menjadi pekerjaan rumah dari seluruh pemangku kepentingan, baik birokrat, agamawan, ilmuwan maupun juga pemeluk agama. Upaya ini dimaksudkan agar keadaban personal yang terwujud dalam aneka bentuk ritualitas ansih berjalan linier dengan keadaban di ruang publik. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada akhirnya, kefitrian yang telah kita raih harus terus kita ikhtiarkan agar menghadirkan kebaikan untuk semua. Kemabruran puasa Ramadan tidak hanya menjadikan individu yang soleh, namun yang lebih penting adalah moralitas Ramadan akan menghadirkan kesolehan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Harapan bagi terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur dan diberkahi, harus kita perjuangkan secara kontinu, konsisten dan bersungguh-sungguh dengan spirit menghadirkan kebaikan bersama. Hadirin yang mulia, sungguh indah syair lagu yang berjudul Lebaran yang digubah oleh sastrawan legenda Indonesia yakni Ismail Marzuki. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama, kini kita beridul fitri berbahagia,
Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam, habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Insya Allah para hadirin sekalian, spirit kemakmuran Ramadan seiring dengan tibanya Hari Raya Idul Fitri akan terus menerangi negeri ini. Indonesia tercinta akan tetap diterangi dengan kebaikan, dengan kemuliaan dan kesejahteraan. Tentu saja dengan ikhtiar dan perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mewujudkan negara Indonesia yang maju dan sejahtera dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala ay yuwahhida sufufana wa yarfa'a rayatana wa yu'allifa baina qulubina. Hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه وصلوا وسلموا على النبي المصطفى حيث أمركم الله فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واسع الهبات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming yang telah menunaikan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal. Terima kasih juga untuk semua. Dari kami mohon maaf. Wallahul musta'an wa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سعيدين سعيدين منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. Ini saya pantau belum kelihatan. Iya. Wah ini kayaknya full. Kelihatan ke sana kan? Belum. Ya ke sana lah mesti. Ibu. Kembali. Langsung ke. Oh, Assalamualaikum. Mana ya sini? Kelihatan masuk sono nih. Ada nggak bang? Ada.
Cek, cek, satu dua, cek satu, halo, halo.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Mohon perhatian sebelum pelaksanaan solat Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Miladiah. Perkenankan kami menyampaikan maklumat sebagai berikut. Kepada para jamaah agar senantiasa menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Masjid Istiqlal. Jemaah yang membawa barang bawaan, handphone ataupun barang yang lainnya agar jangan sampai tertinggal ataupun terjatuh, agar tetap berhati-hati dengan barang bawaannya. Bagi jemaah yang membawa putra maupun putri usia balita untuk tetap menjaga agar bisa tertib, mohon agar tidak terlepas dari pengawasan orang tua ataupun keluarga. Selanjutnya kami sampaikan tuntunan singkat solat Aid sebagai berikut. Yang pertama adalah niat solat Aid. Usalli sunnata li'idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat solat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Sebagaimana solat biasa, solat Aid juga terdapat takbiratul ihram. Usai membaca doa iftitah, disunahkan membaca takbir sebanyak 7 kali untuk rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Di sela-sela tiap takbir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca suratul Fatihah. Selanjutnya mengikuti dan mendengarkan khutbah. Jemaah yang kami muliakan, perlu kami sampaikan penerimaan JIS Masjid Istiqlal, unit pengumpulan zakat, Badan Amil Zakat Masjid Istiqlal tahun 1446 Hijriah 2025 Miladiah. Penerimaan sebanyak 810.340.500 rupiah. Dengan uraian zakat fitrah sebanyak 322.123.000 rupiah, fidyah sebanyak 26.730.000 rupiah, kafarat sebanyak 10.800.000 rupiah, zakat mal sebanyak 389.352.500 rupiah, zakat profesi sebanyak 6.475.000 rupiah, infak sedekah sebanyak 32.080.000 rupiah, takjil sebanyak 15.130.000 rupiah, santunan yatim sebanyak 7.650.000 rupiah, pengeluaran sebanyak 713.007.500 rupiah. Selanjutnya pelaksanaan solat Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Miladiah di Masjid Istiqlal Senin 1 Syawal 1446 Hijriah 31 Maret 2025 Miladiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kami muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, yang terhormat para duta besar negara sahabat, yang kami hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, Menteri Agama Republik Indonesia, dan segenap Menteri Kabinet Merah Putih, pejabat sipil dan militer, serta hadirin dan hadirat jamaah Aidul Fitri 1446 Hijriah yang berbahagia. Adapun agenda solat Aidul Fitri hari ini, Senin 1 Syawal 1446 Hijriah, 31 Maret 2025 Miladiah. Bertindak sebagai khatib Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Talabi Harli, SAG, SH, MH, MA, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tema khutbah merawat kemabruran puasa. Salat Aidul Fitri 1446 Hijriah akan diimami oleh Al-Hafidh Haji Muhammad Salim Ghazali SQ SUD. Imam kedua Al-Hafidh Dr. Tuan Guru Haji Ahmad Husni Ismail MA. Bilal pertama Ustadz Ilham Mahmudin SPDI. Bilal kedua Ustadz Abdullah Sengkang Gurium SPDI. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah.
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وكره المنافقون ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sahhala li'ibadihi tariqal ibadati wa yassar wa ja'ala lahum 'idan ya'udu 'alaihim fi kulli 'amin wa yataqarrar.
نقاهم به من الذنوب وطهر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فقدر ودبر فيسر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب اللواء والكوثر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما لاح هلال وأنور. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه. واعلموا يا أهل الإسلام قد من الله عليكم ببلوغ هذا اليوم يوم الفرح فافرحوا. وقال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, tidak terasa selama 1 bulan lamanya kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan berbagai ritual mulia di dalamnya. Kita ditempa melalui serangkaian riyadhah ruhaniyah sebagai instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan menempa kita menjadi hamba yang otentik, yang tidak hanya berdimensi personal namun juga berdimensi sosial. Otentisitas seorang hamba di hadapan Allah dimanifestasikan melalui pikiran dan tindakan yang semata-mata diperuntukkan bagi kebaikan dan kemaslahatan bersama. Puasa tidak semata-mata menjadikan individu menjadi lebih baik, namun puasa juga mewujudkan suatu tatanan sosial yang lebih maslahat. Puasa akan melahirkan pribadi-pribadi yang menghargai proses penempaan. Puasa akan membentuk pribadi, kelompok masyarakat, bahkan negara menjadi lebih baik. Hal ini akan menjadi modal spiritual dan sosial untuk melahirkan kebaikan kolektif yang berdampak positif di ruang publik. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, ruang publik yang baik akan berdampak pada keadaban publik yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dengan didasarkan pada keseimbangan dalam tata kelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat kita lihat pada sebagian amaliyah Ramadan seperti zakat, infak, sedekah, serta praktik kedermawanan lainnya. Sikap kedermawanan dengan demikian menjadi instrumen afirmatif yang melahirkan dampak nyata pada aspek sosial, ekonomi, dan penegakan prinsip keadilan. Kedermawanan dalam Islam memberi pesan penting tentang spirit kebersamaan, gotong royong, dan keberpihakan. Hal ini sejalan dengan pemikiran para pendiri bangsa kita ketika merumuskan pendirian negara ini, yakni dengan menitik beratkan pada tujuan bernegara, di antaranya mewujudkan kesejahteraan umum. Kedermawanan Islam juga memberi pesan tentang sikap empatik yang menjadi instrumen penting dalam membangun soliditas dan solidaritas antar warga negara. Data kuantitatif tentang capaian pengumpulan zakat di Indonesia terus mengalami tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini menguatkan posisi Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan laporan The World Giving Index pada tahun 2024 yang lalu. Capaian kebaikan ini tentu saja harus kita kelola dengan baik dan efektif sebagai manifestasi dari komitmen kita
dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana pesan dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Allahu Akbar walillahil hamd. Keadaban publik sejatinya harus terus diikhtiarkan dan dimulai dari individu dan juga keluarga. Pembelajaran selama bulan Ramadan mengajarkan kita untuk membangun kohesivitas di tengah-tengah masyarakat yang dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti buka puasa bersama, sahur bersama, tarawih bersama, dan juga tadarus bersama. Pesan penting dari amaliyah Ramadan adalah bahwa kohesivitas adalah kata kerja, bukan sekedar kata-kata, tetapi senantiasa harus diikhtiarkan secara bersungguh-sungguh. Kebersamaan selama bulan Ramadan sejatinya memberi makna penting bahwa keberkahan itu akan lahir dari kebersamaan dan persatuan. Al-barokah ma'al jamaah. Seperti yang kita sadari bersama, bahwa untuk membangun negara yang besar ini dibutuhkan persatuan dan kebersamaan dari seluruh elemen anak bangsa dengan tetap mengakui keragaman latar belakang dan pandangan yang secara sunnatullah memang diciptakan berbeda-beda. Persatuan dibangun melalui percakapan dan dialog untuk mencari titik temu yang menjadi titik tumpu dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Para pendiri bangsa ini telah memberikan pelajaran dan teladan bahwa perbedaan pandangan tidak lantas menjadikan diksi diametral, yakni kami dan mereka, tetapi tetap dalam bingkai kita Indonesia. Kebiasaan baik selama Ramadan menjadi modal penting untuk meneruskan jejak kebaikan dari para pendiri bangsa dan para pendahulu negeri ini dalam menggalang persatuan demi terwujudnya kebaikan bersama. Ya, untuk mewujudkan al-masalih al-amah. Tentu saja, hal ini sejalan dengan visi pemerintahan kita saat ini yang berkomitmen untuk terus memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama dalam rangka mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, Ramadan juga menguatkan tradisi tadarus Al-Quran. Tadarus tidak dimaknai sekedar membaca teks atau tilawah ansih, tetapi tadarus Al-Quran juga menitik beratkan kepada aktivasi akal pikiran dalam melihat setiap fenomena yang ada di sekitar kita dalam bentuk ayat-ayat kauniyah. Budaya literasi selama Ramadan haruslah diteruskan dan dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non-formal untuk mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia dan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Budaya literasi juga akan mempercepat akselerasi Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera. Ruang publik kita juga harus dipandu dengan ilmu pengetahuan di tengah arus informasi yang kian sulit untuk membedakan antara fakta dan fiksi. Allahu Akbar walillahil hamd. Atribusi Ramadan sebagai bulan kemuliaan tidaklah bersifat taken for granted tanpa ikhtiar yang sungguh-sungguh dari seorang hamba. Begitu pula predikat kembali kepada kesucian atau Idul Fitri pasca Ramadan juga bukan sekedar label tanpa makna. Kembali fitri akan terpancar pada pikiran, perilaku, dan tindakan setiap individu dalam membangun interaksi antara hamba dengan Tuhannya maupun antar sesama. Pribadi-pribadi yang fitri pada titik paling ideal
akan melahirkan kebaikan-kebaikan bagi lingkungannya. Seperti halnya kebutuhan menghadirkan ruang publik yang bebas dari korupsi harus terus kita ikhtiarkan bersama-sama. Puasa Ramadan mengajarkan kita untuk menahan diri dari hal-hal yang merusak atau bahkan membatalkan puasa. Maka spirit puasa sangat relevan dalam konteks mewujudkan kehidupan bernegara yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu, spirit kemaburan puasa harus jadi pemandu atau kompas untuk mewujudkan relasi individu baik di ruang privat maupun di ruang publik. Inilah sejatinya esensi Idul Fitri yang kita rayakan pada hari ini. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Demikian pula spirit empatik yang disemai selama Ramadan harus terus ditumbuh kembangkan sebagai manifestasi dari spirit filantropi Islam. Tantangan kehidupan sosial dan ekonomi saat ini harus kita jawab dengan sikap empatik melalui gerakan dan program bersama, baik oleh individu, lembaga maupun oleh negara. Tentu saja hadirin, tanggung jawab ini harus kita pikul bersama dengan semangat ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita harus saling mendukung dan membantu dalam kebaikan, bukan malah menegasikan kebaikan-kebaikan yang diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh. Spirit empatik semestinya kian tumbuh dan berkembang pasca bulan Ramadan, bukan muncul saat bulan Ramadan saja, setelah itu hilang dan terlupakan. Padahal esensinya Idul Fitri tidak lain adalah menumbuh kembangkan spirit kemabruran Ramadan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, Syed Hussein Nasr dalam bukunya The Heart of Islam, Enduring Values for Humanity menegaskan bahwa doktrin Islam yang tertanam dalam batin masyarakat muslim secara ideal dapat bertahan dalam menghadapi tantangan-tantangan besar di era modern ini. Dengan demikian, maka kedudukan agama yang didasari oleh keyakinan terhadap Tuhan dapat menjadi instrumen sekaligus mekanisme yang sangat ampuh dalam respon setiap tantangan zaman. Agama yang memiliki dimensi profan sekaligus transenden harus ditransformasikan dan dikontekstualisasikan untuk menjawab berbagai persoalan di tengah-tengah masyarakat bangsa. Transformasi beragama dengan demikian menjadi pekerjaan rumah dari seluruh pemangku kepentingan, baik birokrat, agamawan, ilmuwan maupun juga pemeluk agama. Upaya ini dimaksudkan agar keadaban personal yang terwujud dalam aneka bentuk ritualitas ansih berjalan linier dengan keadaban di ruang publik. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada akhirnya, kefitrian yang telah kita raih harus terus kita ikhtiarkan agar menghadirkan kebaikan untuk semua. Kemabruran puasa Ramadan tidak hanya menjadikan individu yang soleh, namun yang lebih penting adalah moralitas Ramadan akan menghadirkan kesolehan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Harapan bagi terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur dan diberkahi, harus kita perjuangkan secara kontinu, konsisten dan bersungguh-sungguh dengan spirit menghadirkan kebaikan bersama. Hadirin yang mulia, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.